Kalau selama ini kita pakai proyektor untuk urusan kerjaan ataupun sekedar entertainment biasa, maka proyektor dari BenQ yang Pichel akan review kali ini tuh langsung mau buat kesan yang manis dengan sederet fitur dan juga teknologinya. Dan juga sekedar catatan sedikit, ini merupakan proyektor paling top yang Pichel bahkan pernah review selama ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas lagi nih sebuah proyektor yang bukan sekedar ditujukan buat entertainment, namun diklaim cocok buat gaming, yaitu BenQ TK700 STI Gaming Projector. Kita nanti akan coba bahas desainnya, fitur, bahkan gimana sih kemampuan dari proyektor ini, terutama kalau kita ajak nge-game. Yang pasti ini bakal sangat menarik banget, jadi pantengin terus. Secara desain, proyektor ini tuh hadir dalam bentuk yang gak jauh berbeda dengan proyektor pada umumnya. Bodinya ini sendiri tuh didominasi oleh warna putih susu dan juga warna abu-abu gelap di bagian depannya. Untuk material pun, proyektor ini mayoritas masih mempergunakan plastik di sekujur bodinya. Benar-benar kalau dari tampilan luar gitu doang ya, nggak bisa diidentifikasi nih bahwa ini adalah proyektor gaming gitu. Dimensinya pun ini berada di ukuran yang pas, yaitu 31,2 x 24,6 cm dengan ketebalan 11,0 cm dan berat 3,1 kg. Nah, mulai dari depan proyektornya sendiri tuh terdapat logo BenQ di sisi kiri beserta juga dengan lubang ventilasi untuk udara keluar. Sedangkan kalau di sebelah kanannya terdapat lensa output proyektor dan juga sebuah infrared receiver beserta dengan logo 4K HDR. Dan kalau di sisi kiri ini terdapat sebuah lubang ventilasi untuk udara masuk, dan sisi kanan terdapat lubang ventilasi untuk udara keluar yang memang merupakan gabungan dengan yang ada di depan tadi. Beralih ke bagian atas dari proyektor, baru nih terdapat beberapa hal yang menarik. Mulai dari sisi kiri terdapat kendali untuk lensa proyektornya, yaitu yang pertama knob untuk fokus, dan juga yang kedua untuk zoom yang diatur secara manual. Dan di bagian bawahnya nih terdapat sebuah ambient light sensor yang bisa mendeteksi tingkat cahaya yang ada dan menyesuaikan tampilan layar agar maksimal. Dan ini dinamakan BenQ sebagai teknologi Lumi Expert. Kemudian di kanannya ada dua logo, yaitu 4K HDR dan juga Lumi Expert dengan warna abu-abu terang beserta juga dengan satu safety icon untuk menandakan titik panas dari proyektornya. Di bagian bawahnya lah baru terdapat tombol kendali dan juga indikator yang ditemani dengan logo BenQ di sisi kirinya. Untuk paling kiri sudah ada lampu indikator sebanyak 3 buah yang menandakan status power, temperatur, dan juga status lampunya. Selanjutnya ada tombol power yang ditemani oleh infrared sensor di bagian bawahnya, dan juga di sebelah kanannya ada tombol D-pad beserta dengan sebuah tombol OK di bagian tengah-tengahnya. Ada juga nanti tombol input untuk pemilihan source dan juga echo blank untuk menghilangkan gambar yang sedang ditampilkan di layar. Kalau zaman dulu kan biasanya kita tutupin pakai kertas ya. Kalau ini udah canggih, udah tinggal ada tombol echo blanknya. Selebihnya hanya ada 3 buah tombol, yaitu back, menu, dan juga mode dalam ukuran tombol yang jauh lebih kecil di bagian bawah dari tombol D-pad-nya. Barulah di bagian belakang yang menjadi tempat untuk sumber input dari proyektornya. Mulai dari kiri terdapat 2 port HDMI 2.0B yang sudah memiliki sertifikasi HDCP 2.2, 1 port RS232 untuk kendali manual via serial port, 1 port 3,5 mm untuk audio output, dan 1 port USB Type-A yang sudah support daya hingga 5 volt 1,5 ampere. Tidak lupa juga ada sebuah lubang untuk colokan listrik di bagian bawah dari port HDMI-nya ini. Walaupun begitu, rupanya BenQ juga menyiapkan nih 1 port HDMI lagi di bagian belakang dari proyektornya, yang dimana ini tuh tersimpan di belakang dari panel BenQ-nya. Port HDMI nanti itu berguna banget untuk kita pasangkan dengan unit BenQ QS01 HDMI Media Streaming yang sebenarnya juga sudah ada dalam paket penjualannya. Pichel nanti akan bahas lebih lanjut soal QS01 ini di bagian berikutnya, jadi tungguin. Terakhir, untuk sisi bawah, proyektor ini dilengkapi dengan 3 buah kaki-kaki yang semuanya ini bisa di-adjust dengan cara diputar secara manual. Dan kalau kita mau pasang bracket pun juga dimungkinkan karena sudah ada 3 lubang yang support ukuran M4. Dan nggak lengkap kalau misalnya kita bicara proyektor kalau nggak bahas urusan pendinginannya. Karena secara umum proyektor ini tuh ditunjang dengan 2 buah kipas, yaitu di sisi sebelah kiri proyektor yang berfungsi untuk menghisap udara segar dan akan dibuang kepada pojok kanan depan dari proyektornya. Tingkat kebisingannya pun masih tergolong wajar, yaitu di 35 desibel pada saat pemakaian. Nah, setelah ngomongin desain, Pichel akan bahas nih fitur-fitur utama dari proyektor ini.
Pertama kali soal operating system dari proyektor ini. Jadi sebenarnya teman-teman, secara out of the box, proyektor ini tuh harusnya gitu ya, nggak ada operating system apapun, layaknya basic-basic proyektor pada umumnya. Namun dengan kehadiran bundling BenQ QS01 menjadikan proyektor ini tuh memiliki operating system yang berasal dari modul QS01-nya ini. Dan operating system yang dipergunakan ini pun adalah Android tvOS dengan versi 9.0. Secara singkat sih, QS01 ini memiliki spesifikasi yaitu CPU quad-core ARM Cortex A53 dengan frekuensi maksimum 1,8 GHz, dan ada juga GPU ARM Mali G31, dan ada juga RAM 2 GB dan juga ROM internal yaitu 16 GB yang saat ini available sekitar 9 GB. Nggak lupa juga untuk urusan networking sudah ada dual band Wi-Fi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz, serta Bluetooth versi 4.2. Sehingga dengan adanya operating system ini dalam QS01 memudahkan urusan multimedia kita yang ya mungkin multimedia dasar gitu ya, bisa disupport oleh QS01 ini. Seperti contohnya nonton aplikasi Disney+, View, WeTV, ataupun juga main game-game ringan yang ada di Play Store-nya ini bisa kita jalankan dengan lancar dan juga dalam resolusi maksimalnya. Namun sayang beribu sayang, untuk satu aplikasi yaitu Netflix ini tuh nggak ada di sini karena memang tidak mendapatkan sertifikasi dari Netflix. Nah, untuk fitur yang mendukung ini tuh sebagai proyektor gaming itu sebenarnya adalah kemampuan dari proyektornya itu sendiri. Jadi secara natif BenQ TK700 STE ini tuh dapat menampilkan layar dengan resolusi 4K atau 3840 x 2160 dengan refresh rate sebesar 60 Hz. Ini berarti ya teman-teman, ada 8,3 juta piksel yang ditampilkan secara bersamaan oleh proyektor ini. Gokil! Dan bahkan kalau kita turunkan resolusinya kepada Full HD atau 1920 x 1080, maka refresh rate ini masih bisa kita tingkatkan lagi hingga 120 Hz. Jadi bukan hanya secara resolusi tinggi-tinggian ataupun refresh rate tinggi ya, namun proyektor ini juga nggak lupa untuk urusan kecerahan proyektornya. Karena di urusan kecerahan proyektor ini nggak kalah menarik karena sudah memiliki brightness maksimum hingga 3000 ANSI lumens dengan kontras rasio sebesar 10.000/1 dan yang paling pasti sudah support akan HDR. Berdasarkan spesifikasi tersebut menjadikan proyektor ini tuh cocok banget lah buat kita untuk kita sandingkan dengan konsol next gen seperti contohnya Xbox Series X, PS5, ataupun kepada PC dan juga laptop gaming kita. Bahkan untuk urusan latency pun juga diperhatikan BenQ karena diklaim ini memiliki latency sebesar 16,97 millisecond baik untuk resolusi 4K ataupun resolusi Full HD. Namun kalau untuk Full HD sendiri, kalau kita atur refresh rate-nya ke 120 Hz, bahkan latensinya pun bakal lebih rendah lagi yaitu di 8,3 millisecond. Kalau memang mau pengaturan yang maksimal untuk urusan game sih sudah ada sebenarnya yang namanya Game Mode dan juga Fast Mode untuk memaksimalkan detail serta tingkat kecerahan saat bermain gamenya. Pichel coba tes di beberapa game baik di PS5 ataupun di laptop gaming, maka hasilnya waktu kita coba mainin yang game natif PS5 seperti contohnya Marvel's Avengers dan juga Assassin's Creed Valhalla, maka ini akan langsung mengikuti fitur HDR game di proyektornya. Nggak lupa juga kita setting proyektornya dengan mode RPG agar menghasilkan gambar yang jauh lebih imersif dan juga warna yang lebih joss. Bukan hanya resolusi yang menang-menang gede-gedean doang gitu ya, namun secara gimana ya, seperti yang Pichel sudah sebutkan tadi, bahwa proyektor ini tuh sudah support HDR10 dan memiliki color coverage yang nggak kalah sama monitor-monitor buat desain, yaitu di mana dia memiliki color coverage 96% Rec 709. Jadi mana tahu ya kan, kalau buat kita yang agak out of the box gitu, mau pengen ngedit foto ataupun video lewat hasil tembakan proyektornya, bisa banget sih sebenarnya sih, karena akurat juga warnanya. Secara out of the box sih, kualitas gambarnya memang sudah mantap. Tapi kalau misalnya kita tetap kepo dan mau oprek-ngaprek gitu ya, BenQ tetap menawarkan kok beberapa pengaturan lanjutan, seperti contohnya urusan kualitas gambar, audio, dan beberapa pengaturan lainnya yang banyak dan juga mendetail banget. Dan ini bisa bilang menyesuaikan banget lah untuk kebutuhan selera kita. Secara ukuran gambar juga BenQ TK700 STI ini tuh mendukung tampilan mulai dari 30 inci hingga 300 inci. Namun kalau kita mau yang clear focus ataupun gambar yang lebih bagus, disarankan ukurannya tuh antara 40 hingga 200 inci. Dan untuk menampilkan gambarnya pun proyektor ini tergolong menggunakan short throw teknologi atau tidak membutuhkan jarak yang terlalu jauh. Jadi untuk mendapatkan gambar yang lebar, kayak contohnya menghasilkan 100 inci gitu ya, ini tuh hanya membutuhkan jarak 2 meter saja. Nanti urusan gambar-gambar seperti kayak keystone-nya gitu ya, ini sudah ada kok auto keystone alignment yang bisa menyesuaikan secara otomatis tergantung dengan peletakan proyektornya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi atur keystone-keystone secara manual.
Urusan kendali, kita punya dua opsi yang ditawarkan secara bawaan oleh Proyektor ini. Pertama kali, jelas yang ada di dalam bodinya. Namun Pical sarankan kita pakai remote control bawaannya saja karena bukan hanya sekedar bisa mengadopsi kendali dasar gitu ya, namun juga bisa mendukung akan fitur seperti Google Assistant. Sehingga bisa kita pakai tuh voice command untuk fitur yang jauh lebih advance. Selebihnya sih kita bisa juga pakai handphone kita buat kendali proyektornya. Namun ini kita butuh install lagi aplikasi tambahan yaitu BenQ Smart Control, di mana kita bisa download via Play Store ataupun App Store. Dan terakhir di bagian fitur adalah audio, di mana proyektor ini memiliki satu buah internal mono speaker dengan power 5 watt, yang dimana ini memiliki teknologi Cinema Master Audio Plus 2 dengan suara yang surprisingly bagus banget dan juga keras. Walaupun kalau dalam kebutuhan Pical, jelas Pical langsung akan colokin kepada speaker eksternal via port 3,5 mm untuk kualitas suara yang lebih mantap. Buat kita yang penasaran gimana performa dari audionya, berikut ini merupakan contoh audio dari proyektor BenQ TK700 STI. Dire's top tower has fallen. Untuk menghidupkan proyektor ini, seperti biasa kita membutuhkan aliran listrik dengan daya maksimum sebesar 380 watt saat pemakaian dan juga kurang dari 0,5 watt saat standby. Buat daya yang lebih rendah, kita sebenarnya bisa memanfaatkan mode Eco dengan kebutuhan daya yang lebih rendah yaitu di 240 watt, walaupun dengan konsekuensi gambarnya ini kualitasnya tidak secerah dari yang normal. Sedangkan kalau untuk urusan umur lampu, dalam mode normal ini sendiri tuh memiliki umur 4000 jam, namun kalau kita mau lebih panjang, seperti biasa kita bisa manfaatkan beberapa mode, yaitu Smart Eco untuk umur yang hingga 8000 jam, Eco untuk 10.000 jam, dan Lamp Safe untuk 15.000 jam. Secara usia lampu sih memang mungkin nggak terlalu tinggi kalau teman-teman bandingin dengan yang lain yang tawarin 20.000 hingga 40.000 di kondisi normal. Tapi kalau kita breakdown secara hari dengan asumsi dimainkan selama 8 jam sehari, maka lampunya ini dapat bertahan sekitar 500 hari. Bisa jadi sini lebih lama juga ya, tapi ya karena kita belum pakai selama itu, jadi kita nggak bisa tes angka 500 harinya itu sendiri. Overall, menurut pendapat pribadi Pical, BenQ TK700 STI Digital Proyektor ini merupakan sebuah proyektor gaming yang memang punya kemampuan internal yang jelas bisa mendukung kemampuan gaming kita. Dengan resolusi hingga 4K HDR hingga refresh rate 60Hz, ataupun bahkan hingga 120Hz di resolusi Full HD, dan juga latency rendah menjadikan partner Pical sih ini untuk urusan gaming dengan ukuran layar yang memang jauh lebih besar. Kalaupun kita bukan gamer, jelas kita bisa banget manfaatin tingkat kecerahan proyektor beserta juga dengan akurasi warnanya untuk konsumsi konten seperti contohnya Disney+, Netflix, atau bahkan beberapa aplikasi multimedia lainnya. Walaupun sekedar catatan untuk Netflix tadi sayangnya nggak bisa langsung kita ada dalam Android OS-nya. Jadi paling itu aja review dari Pical kali ini terkait dengan BenQ TK700 STI Gaming Proyektor. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian sudah menonton dan juga suka video ini, pastikan untuk hit like dan jangan lupa share buat teman-teman kalian. Tapi kalau kalian suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan teman-teman untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi dan video-video dari Pical berikutnya. Ataupun bisa juga kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita yaitu picalmediagroup.com. Dan sekedar mengingatkan teman-teman, kalau buat teman-teman yang suka game, bisa kunjungi channel Pical Main Game, karena di sana kita akan bahas soal arcade, game konsol, retro, dan semua urusan tentang game kita bahas di sana. Ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pical, bisa kunjungi channel kita yaitu PMG Fans. Jadi itu ya video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Gila sini, baru kali ini ngebahas proyektor gokil. Gokil.